wah ini berarti mata batinnya kebuka nih, gerbang gaibnya kebuka. Atau wah ini masnya diikutin sosok gaib. Beberapa hari yang lalu ada sebuah pertanyaan yang masuk ke saya di kolom komentar salah satu video saya. Dan saya bilang saya nggak bisa bales dalam bentuk komentar, tapi saya akan bales nanti dalam sebuah video. Ini pertanyaannya datang dari Dani Dwi Pratama. Pertanyaannya begini, bisa jelasin nggak Kak, kalau kita tidak punya kekuatan spiritual apapun, nggak punya sama sekali, tapi kita bisa melihat kejadian yang akan datang dan bisa merasakan alam, suasana, dan keadaan seseorang. Gimana solusinya? Bahkan orang pintar pun nggak bisa jelasin ini. Waduh Mas Dani, kebetulan saya orangnya nggak pintar-pintar amat nih. Oke, itu yang pertama. Dan menurut saya ini juga masih relevan. Ini datangnya dari Wawan Sadewa. Begini pertanyaannya. Saya pernah mengalami kejadian yang setelah kejadian itu, saya seperti memiliki pembimbing. Dia selalu memberi saya petunjuk melalui bisikan hati dan suara yang sangat jelas. Layaknya suara orang biasa, dan saat itu juga saya seolah bisa mendengar seisi alam semesta. Apapun yang saya lihat seperti berbicara, namun lebih ke sebuah isyarat yang bisa saya pahami. Saat kondisi itu, saya merasa begitu lapang dan diliputi ketenangan, sampai saya merasa kalau saya selalu sadar, meski di saat tidur. Saya seperti tidak pernah kehilangan kesadaran saat itu. Menurut pandangan Mas, yang saya alami itu hal atau kondisi apa? Oke, ini saya akan jawab dari pertanyaan yang pertama dan juga pertanyaan yang kedua dari Mas Wawan. Jadi begini, setidaknya saya menjawab dalam dua kategori. Kategori pertama ini sebagai misal pertanyaan ini dilontarkan kepada pelaku spiritual atau dukun, orang pintar, atau apapun itu ya, pasti akan dijawab, wah ini berarti mata batinnya kebuka nih, gerbang gaibnya kebuka. Atau wah ini masnya diikutin sosok gaib. Mungkin akan menemukan jawaban seperti itu. Tapi kategori yang kedua, saya memiliki jawaban lain. Jawabannya itu gimana? Ini saya kategorikan setidaknya itu ada 3 hal kenapa seseorang itu bisa mengalami, bisa melihat, mendengar, atau apapun itu yang berhubungan dengan spiritual. Baik yang dia sadari atau tidak sadari, baik yang baru dalam hidupnya ataupun sudah lama kejadiannya. Jadi begini, kondisi orang yang pertama, ini adalah orang yang memang dari dulu sudah memiliki kelebihan melihat suatu hal yang gaib. Kebanyakan kita bisa disebutnya dengan indigo, yaitu anak-anak indigo yang dari baru lahir sampai kondisi dia besar, itu memang memiliki bakat untuk melihat suatu hal-hal gaib. Bisa bicara terhadap makhluk-makhluk gaib misalnya. Bisa melihat suatu hal yang terjadi di masa depan. Atau bisa melihat jauh di masa lalu ke belakang. Itu orang-orang indigo. Nah, ada beberapa orang indigo yang dia misalnya dari kecil sampai umur SD misalnya. Kemudian karena orang tuanya takut anaknya ini sering melihat hal-hal aneh, maka bisa jadi orang tuanya ini datang ke orang pintar, kemudian ini diminta tutup mata batinnya. Sehingga orang ini nggak bisa lagi, ketika besar nanti udah nggak bisa lagi melihat hal-hal gaib. Atau ada juga memang orang atau anak yang dia punya bakat atau indigo dari lahir sampai dia besar tetap memiliki kemampuan itu. Nah itu banyaklah kasusnya ya, orang-orang indigo yang memang sampai besar dia melatih dan dia tidak merasa terganggu dengan kejadian atau kondisi yang dia alami. Itu yang pertama, yang dari lahir atau kita sebut dengan indigo. Kemudian yang kedua, ini kondisi orang yang memang melatih atau laku spiritual atau melakukan ritual-ritual tertentu, misalnya latihan pernafasan, meditasi, wiridan, amalan, atau hal lain.
Yang ini nantinya akan membuka mata batin seseorang, gerbang gaib seseorang, sehingga orang tersebut bisa melihat suatu hal-hal gaib, atau bisa mendengar suatu bisikan, atau seperti ada yang membimbing. Itu juga bisa. Jadi orang-orang yang memiliki kemampuan spiritual atau hal-hal gaib yang memang dilatih. Kemudian ini ada kondisi orang yang ketiga. Dia bukan anak indigo, dia juga bukan laku spiritual atau menjalankan amalan atau wiridan atau laku spiritual apapun. Tapi dia bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan apapun itu yang berhubungan dengan gaib. Kalau tadi kata Mas Wawan, pertanyaannya dia mengalami seperti ada yang dibimbing, kemudian dibisiki sesuatu, seperti ada yang mendampingi, seperti itu. Tapi dia bukan pelaku spiritual, atau itu kejadiannya bukan dari lahir. Jadi itu bisa jadi gini. Saya punya teman yang dia bukan anak indigo, dia juga bukan laku spiritual. Tapi dia mengalami suatu kejadian. Apa kejadiannya? Dia sakit, dia pernah mengalami sakit. Kemudian setelah dia sembuh atau selama masa dia sakit, dia bisa melihat makhluk-makhluk gaib, bisa berbicara, komunikasi, mendengar suara-suara gaib. Nah, kemudian ada juga yang kecelakaan. Dalam waktu kecelakaan, setelah kecelakaan, dia bisa merasakan hal-hal gaib, melihat hal-hal gaib. Nah, itu penjelasannya seperti apa? Jadi begini, di dalam tubuh manusia itu terdapat banyak kelenjar, dan kita sendiri nggak pernah tahu fungsi secara spesifik dari kelenjar tersebut. Yang kita tahu mungkin kelenjar yang memang hubungannya dengan kesehatan. Tapi ada beberapa kelenjar ini yang hubungannya dengan dunia-dunia spiritual. Salah satu contoh kelenjar yaitu misalnya kelenjar pineal, atau orang sebutnya itu cakra ajna atau mata ketiga. Sebenarnya itu suatu kelenjar. Ketika Anda mengaktifkan kelenjar tersebut, maka Anda secara otomatis bisa melihat hal gaib, bisa berbicara, atau bisa merasakan. Itu salah satu kelenjar, dan kita nggak pernah tahu ada kelenjar yang lain kah, atau bagian tubuh yang mana yang memang memiliki kemampuan tersebut. Jadi saya katakan, bisa jadi orang-orang yang tanpa belajar spiritual, tanpa memiliki bakat, atau misalnya keturunan orang yang bisa melihat spiritual, mendengar hal-hal gaib dan lainnya, ini bisa jadi mengalami suatu kejadian, sakitkah, kecelakaankah, atau kejadian-kejadian tertentu yang ini menyebabkan atau mengaktifkan salah satu kelenjar di tubuhnya yang bisa membuat dirinya melihat hal-hal gaib, mendengar bisikan, atau melihat atau merasakan hal gaib. Jadi itu. Atau sebenarnya saya katakan, orang-orang laku spiritual, apapun bentuk laku spiritualnya, yang ingin bisa melihat, merasakan, atau mendengar hal gaib, pada intinya adalah ritual yang mereka lakukan itu mengaktifkan kelenjar yang memang ada hubungannya dengan hal tersebut. Jadi misalnya begini, bagaimana cara melatih tanpa harus melaku spiritual? Bisa juga ini dilatih dengan suatu emosi. Sebagai contoh, kalau ada misalnya, ada seorang istri yang ditinggal suaminya, dia begitu sangat sedih, sesedih-sedihnya, selama misalnya 2 bulan atau 3 bulan berturut-turut, dia sangat sedih yang mendalam. Maka dia bisa melihat, oh itu ada papa, oh itu ada suami saya datang, oh itu ada yang datang ke rumah. Itu bisa jadi halusinasi, atau saya bilang, dia secara tidak sadar mengaktifkan suatu kelenjar yang ini bisa atau membuka mata batinnya. Jadi salah satu cara, dengan Anda emosi yang sangat down, sedih, khawatir yang berlebihan selama 3 bulan minimal, Anda secara otomatis ini bisa melihat hal-hal gaib, mendengar hal-hal gaib. Jadi bisa saja kasus yang tadi ditanyakan, ini saya yakin banget kondisi mentalnya, kondisi emosionalnya ini sangat tidak stabil, atau berada di kondisi yang sangat down pada saat itu. Bisa marah sejadi-jadinya, atau sedih sesedih-sedihnya, atau kondisi emosi yang sangat labil. Itu bisa saja terjadi. Solusinya bagaimana ketika Anda mengalami suatu atau melihat hal gaib,
atau merasakan atau mendengar dan Anda ingin terlepas atau bebas untuk menjadi orang normal. Yang saya sarankan adalah atur emosi Anda, kontrol emosi Anda, kontrol pikiran Anda. Anda buat tenang, bahagia, santai, nyaman, terima keadaan, maka secara otomatis tadinya yang ada bisikan gaib, Anda melihat makhluk-makhluk gaib, saya yakin itu akan hilang ketika Anda bisa mengontrol emosi Anda. Jadi seperti itu pertanyaannya. Semoga pertanyaan ini, semoga jawaban ini bisa menjawab dari apa yang Anda tanyakan. Atau bisa jadi Anda yang tidak bertanya juga mengalami hal ini. Oke, itu yang saya bisa jawab. Setidaknya ada 3 kondisi yang tadi saya sebutkan ya. Apabila Anda masih belum puas dengan jawaban saya, silahkan Anda bertanya lagi di kolom komentar di video ini. Nanti akan saya jawab semampunya saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.